Pemirsa, usai video kritikan terhadap infrastruktur Pemprov Lampung viral di media sosial, TikToker Bima Yudo Saputro dilaporkan ke polisi. Orang tua Bima pun disebut sempat mendapat intimidasi dari gubernur melalui sambungan telepon Wakil Bupati Lampung Timur. Seperti apa intimidasi yang dialami oleh keluarga Bima serta Bima sendiri dan juga bagaimana sikap pemerintah dalam menanggapi permasalahan ini? Kami akan membahasnya lebih dalam sore hari ini bersama dengan juru bicara keluarga Bima Yudo yang juga merupakan kuasa hukum keluarga Bambang Sukoco dan tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Johannes Joko. Selamat sore Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Mbak Fani, selamat sore Pak Bambang. Baik. Sore Pak. Pak Bambang, saya ke Anda dulu terkait dengan intimidasi yang dikabarkan terjadi atau dialami oleh baik Bima maupun juga keluarganya. Bisa dielaborasi apa saja? Oke, selamat sore pemirsa MNC yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kembali saya akan melakukan klarifikasi terkait. Jadi awalnya memang bentuk intimidasi ini atau yang kami anggap ancaman ini datangnya dari Bapak Gubernur Provinsi Lampung ya. Karena memang ketika di hari Jumat itu tanggal 14 April orang tuanya Bima, Bapak Juliman ini dijemput oleh Bapak Camat Praman Utara, kemudian diantarkan untuk bertemu dengan Bapak Wakil Bupati di rumah dinas Bupati Lampung Timur. Pada saat itulah terjalin komunikasi antara Bapak Wakil Bupati dengan Bapak Gubernur terkait dengan masalah viralnya konten yang dibuat oleh Bima. Nah, kemudian setelah telepon Bapak Wakil Bupati diberikan kepada ayahnya Bima, satu kata pertama yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur adalah agar meminta kepada Bapak Juliman agar memberitahu Bima untuk jangan membuat konten lagi yang sifatnya merugikan pemerintah Provinsi Lampung. Seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan oleh orang tua Bima, sebagai orang tua beliau meminta maaf atas mungkin apa yang telah menjadi viral tersebut. Kemudian statement Bapak Gubernur berikutnya adalah menerima permintaan maaf dari keluarga Bima, tetapi dengan tegas beliau menjelaskan akan tetap meneruskan masalah ini ke jalur hukum. Itu yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Nah, kemudian inilah yang kami anggap atau kami rasakan sebuah ancaman atau intimidasi karena ini datang dari orang nomor 1 di Provinsi Lampung begitu, Bu. Bapak izin karena kami hanya orang desa, kami hanya orang kecil yang kami tidak mempunyai kekuatan apapun untuk bisa melawan itu begitu. Jadi itulah yang kami anggap intimidasi gitu, Pak. Oke. Itu, Pak. Tapi Pak Bambang, paralel dengan ketika kuasa hukum ini juga membuat sebuah langkah tersendiri begitu ya terkait dengan intimidasi yang dilancarkan atau dilangsungkan begitu kepada Bima dan juga keluarga. Di lain sisi juga ada ya katakanlah tuntutan begitu juga Bima sendiri, TikToker tersebut juga dilaporkan ke meja hijau atau katakanlah ke hukum. Seperti apa langkahnya atau seperti apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum? Oke, yang pastinya kami masih akan mengikuti dulu prosesnya ya, karena informasi ini juga baru kami terima siang ini, ketika kemarin itu masih dalam bentuk pengaduan tertulis ya dari saudara pengacara saya lupa yang melaporkan ke Polda Lampung. Ya betul, hari ini kami baru dapat informasi bahwa sudah ada LP atau laporan polisi terkait dengan undang-undang saya lupa tidak memastikannya itu. Kami berterima hari ini dan pastinya karena kami adalah warga negara yang taat hukum, kami akan mengikuti dulu prosesnya, Mbak. Jadi nanti setelah memang ada mungkin panggilan dari pihak Polda Lampung atau apapun, baru kami akan mencoba untuk menentukan langkah berikutnya, Mbak. Siap. Oke. Kalau begitu sekarang saya ke Pak Johannes. Pak Johannes, ini pendapat Anda juga sudah dikutip oleh awak media terkait dengan dari KSP sendiri, dari pemerintah pusat sendiri sebenarnya membuka pintu selebar-lebarnya untuk kritik dan juga masukan apapun dari masyarakat. Dari Pak Presiden sendiri mungkin apakah ada semacam imbauan begitu ketika langkah-langkah atau kritik-kritik yang disampaikan kepada pemerintah Lampung atau Gubernur Lampung ini justru malah berbalik seperti tadi katanya Pak Bambang gitu, ada bentuk intimidasi yang dilancarkan oleh Gubernur Lampung kepada Bima. Iya, terima kasih Mbak Fani. Selamat sore para pemirsa MNC di seluruh Indonesia.
Pertama, yang harus sama-sama kita pahami, Mbak, bahwa dan ini kita yakini juga bahwa yang namanya masukan, kritik itu adalah sesuatu yang sah dan legal di mata hukum. Dan kritik apapun bentuknya untuk perbaikan itu memang kalau kita melihat kritik itu kan biasanya orang melihat itu sebagai pil pahit kan. Iya. Tetapi pil pahit ini ya harus diminum, harus ditelan begitu. Sekali lagi ini kan untuk perbaikan kita bersama dan memang posisi kantor staf presiden, kami pun atas arahan Bapak Kepala Staf Pak Muldoko selalu membuka pintu terkait masukan dan kritik yang diberikan oleh berbagai pihak. Sekali lagi kritik ini untuk perbaikan kita ke depannya. Memang tentu kalau saya mencermati, saya belum dapat detail mengenai laporan yang dilakukan oleh pengacara Ansori ini terkait dengan Bima, tetapi kalau tidak salah ini terkait dengan Undang-Undang ITE. Yeah. Posisi Bapak Presiden dan posisi kami pun di kantor staf Presiden itu pun juga Bapak Presiden sendiri juga sudah mendorong, Mbak, untuk Undang-Undang ITE ini untuk dilakukan revisi, bahkan sejak 2021. Kalau nggak salah surpresnya Presiden itu di akhir Desember 2021 terkait Undang-Undang ITE ini juga sudah didorong dan sekarang ini tentu dalam proses-proses pembahasan dengan legislatif. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bima, ya kalau kami memaknainya memang ya, ini kan teman-teman muda begitu, Mbak, anak-anak muda yang mereka memiliki kecintaan. Jangan salah loh, Mbak. Orang kalau memberikan kritik itu artinya dia memiliki memperhatikan begitu. Orang bisa memberikan masukan berarti dia kan memperhatikan. Kalau dia memperhatikan berarti dia memiliki kepedulian begitu. Maka sebaiknya apa yang dilakukan Bima ini harus dimaknai sebagai sebuah kepedulian begitu. Apalagi usianya Bima kalau nggak salah masih muda sekali. Ini kan kepedulian yang luar biasa dari anak-anak muda kita, orang-orang muda kita yang mereka peduli untuk melihat lingkungan sekitarnya, yang mereka cinta kepada tanah kelahirannya, yang mereka cinta kepada tanah. Pak Johannes, ada di luar negeri, tetapi kecintaannya kepada tanah kelahirannya ini kan patut kita apresiasi, walaupun memang ya dalam kritik yang diberikan ya namanya anak muda ada ekspresi kekesalan, ya kita harus memaknai ini adalah masukan seorang anak kepada bapaknya gitu, kepada pemerintahnya begitu, Mbak. Makanya lebih baik ya jangan juga dikit-dikit didorong ke jalur hukum, dikit-dikit didorong ke jalur hukum. Harus dipahami konteksnya, Mbak. Jangan hanya sekedar teksnya saja. Itu, Mbak. Jadi menyamakan perspektif ya. Betul, Mbak. Jadi memang kita harus sama-sama menyamakan perspektif dan juga kami coba sedang berkomunikasi dengan teman-teman aparat penegak hukum di Lampung untuk ya kita tempatkan lah ini secara proporsional begitu, kita gunakan kebijaksanaan kita dalam melihat persoalan ini, karena toh yang disampaikan Bima itu kan sebenarnya memang faktanya seperti itu, dan itu bahkan sekarang diamini oleh banyak sekali masyarakat Lampung melalui berbagai konten-konten tambahan. Ini kan luar biasa begitu, Mbak, karena kalau selama ini orang-orang muda kalau dia ingin menyampaikan sesuatu ya bisa melalui berbagai sarana gitu. Misalnya salah satunya juga turun ke jalan, aksi unjuk rasa begitu. Tapi kan aksi unjuk rasa ini malah justru banyak merugikan masyarakat banyak kan. Tetapi yang dilakukan Bima melalui media ya ini memang wahananya, ini memang fenomenanya, dan fenomena ini harus kita maklumi. Para pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah, justru malah fenomena ini harus kita raih, kita rengkuh, kita rangkul begitu, Mbak. Jangan justru malah dimusuhi. Begitu, Mbak Fani. Baik. Bicara mengenai penyampaian, ini saya akan kembali lagi kepada Pak Bambang terkait dengan penyampaian ini yang juga menjadi sebuah materi untuk menuntut Bima atau yang disampaikan oleh Ginda Ansori gitu untuk menuntut Bima, karena bicara mengenai Undang-Undang ITE, ada hal yang disampaikan oleh Bima dalam penyampaiannya di media sosial membawa konteks provinsi Dajjal begitu ketika dia mengadres Provinsi Lampung. Ini juga yang menjadi materi atau Undang-Undang ITE tersebut. Bagaimana dari tanggapan atau kuasa hukum sendiri? Oke, sorry Mbak.
agak error saya di jalan. Bisa diulang, Pak, sorry. Baik, ini terkait dengan penyampaian dari Bima sendiri begitu, Pak Bambang. Bima dalam videonya mengatakan atau menggunakan diksi provinsi Dajjal gitu untuk katakanlah menyamakan provinsi Lampung sebagai provinsi Dajjal. Ini juga yang menjadi sebuah materi untuk menuntut Bima yang digunakan oleh Ginda Ansori gitu. Undang-undang ITE yang menyoroti diksi penggunaan diksi provinsi Dajjal. Tanggapan dari kuasa hukum sendiri seperti apa? Oke, saya sebenarnya sepakat dengan Pak Joko ya, karena memang ya ini style gaya generasi Z kalau saya bilang ya. Kalau mungkin dulu sepakat kita 80-an mungkin mencapaikan inspirasi itu dengan berdemo begitu ya. Dan saya pikir saya sudah sempat ingatkan ke Bima juga terkait hal ini agar mungkin lebih menggunakan diksi yang lebih tertata, yang lebih sopan begitu ya. Tapi memang kembali lagi lah, ini saya pikir karakter generasi anak muda sekarang seperti ini. Tetapi intinya secara teori pun kami sudah siap, dalam artian kalau memang ini tetap akan terus dilanjutkan ke jalur hukum, kami Gimana Pak Bambang? Suaranya putus-putus. begitu. Oke. Baik, tampaknya ada gangguan sinyal. Nanti kita masih sama-sama untuk memperbaiki sinyal hubungan antara kami dengan Pak Bambang. Saya kembali ke Pak Johannes, mungkin ini terakhir sekalian. Pak Johannes, ketika kita harus menyamakan perspektif terkait dengan kritik tersebut. Kemudian tadi saya juga ingin klarifikasi atau konfirmasi kepada Pak Johannes terkait dengan diksi yang digunakan oleh Bima, Provinsi Dajjal. Apakah kata-kata ini juga akan masuk dalam Supres Presiden terkait dengan bagaimana kita bisa menyampaikan kritik, bagaimana kita bisa memberikan sebuah konfirmasi begitu, atau katakanlah memberikan kritik kepada pemerintah supaya tidak ada lagi bentuk persekusi atau bentuk stigma anti kritik terhadap pemerintah yang akan terjadi ke depan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini Mbak, justru apa yang terjadi dengan peristiwa kali ini, yang terkait dengan Bima ini justru menurut kami inilah sebenarnya menjadi satu momentum, menjadi PR besar bagi kami di pemerintahan dan tentu PR besar bagi bangsa ini agar teman-teman muda ini ya harus kita dorong untuk mereka tetap kritis begitu Mbak. Harus kita dorong untuk mereka tetap memiliki kepedulian, tetapi kritis dan kepeduliannya ini disampaikan dalam satu bentuk-bentuk yang lebih santun, dan inilah sebenarnya menjadi PR bagi pemerintah dan khususnya untuk memperkuat literasi digital ini gitu Mbak. Itu kita harus melihatnya ke situ, dan kalau saya melihat ya apa yang terjadi dengan Bima ya, apalagi kemarin sempat dia menyampaikan ingin dapat protection visa atau apa istilahnya itu. Menurut saya janganlah, percayalah pemerintah ini masih seperti masih on the track kok begitu. Bahwa kritik, masukan itu juga masih diapresiasi, dan kalau kita lihat Bapak Presiden Jokowi sebagai pemimpin nasional pun juga sudah memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana beliau dikritik, bukan hanya dikritik, bahkan difitnah, dihina, tapi itu pun beliau tidak mengambil langkah apapun begitu. Tetapi yang lebih difokuskan oleh Bapak Presiden dan timnya adalah bagaimana kita sekarang ini mengambil seluruh masukan-masukan yang diberikan kepada pemerintah, apapun bentuknya, diambil yang memang betul-betul itu menjadi kritik dan masukan yang bisa membangun dan menjadi perbaikan. Sekali lagi Mbak, menurut saya di satu sisi kita harus refleksi bersama, memang inilah fenomenanya teman-teman muda, mereka punya kepedulian, tetapi memang dalam penyampaiannya mungkin sensitivitas orang itu kan berbeda-beda begitu Mbak, antara pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dan ini mari kita jadikan PR bersama untuk kita memperkuat penggunaan sosmed, literasi digitalnya dengan lebih baik. Jangan pernah dimatikan Mbak, teman-teman muda, kekritisan teman-teman muda. Karena kalau sudah anak-anak muda kritisnya dimatikan, maka itu hanya akan tinggal menunggu senja dari sebuah bangsa Mbak. Sebuah tagline yang sangat harus dimengerti atau lagi-lagi disamakan perspektifnya begitu. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kami generasi muda yang bisa menyampaikan kritik dan juga apresiasi terhadap apapun program dari pemerintah. Baik, Pak Johannes, terima kasih atas waktunya bersama kami dalam MSC News Now, dan sebelumnya ada Pak Bambang Sukoco juga. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu, sampai jumpa.